وانشق البحار. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Madzahiru dha'fil iman. Apa itu madzahir? Ya, indikasi atau tanda-tanda ya. Tanda-tanda lemahnya iman. Pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan masih pembahasan tentang keimanan. Bahwasanya keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba itu ibarat sebuah tanaman atau sebuah pohon ya. Yang mana pohon itu atau tanaman itu tumbuh di dalam hati seorang mukmin. Udah jelas kan? Mau tempel di mana? Enggak ada. Ya, di sini tidak bisa ya. Ya. Seperti ibaratnya apa? Keimanan itu seperti pohon. Pohon yang tumbuh. Nah, ketika kita ingin menanam suatu pohon dan menginginkan pohon itu memberikan apa? Buah. Tentu kita berharap dari menanam pohon itu mendapatkan manfaatnya. Nah, yang diharapkan kalau kita nanam pohon durian, apa yang diharapkan? Bukan daunnya ya, bukan daunnya atau bukan kulitnya, tapi buahnya, buah dari tanaman atau pohon tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya harus merawatnya, menyiraminya, ya, menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar pohon tersebut. Misalnya apa? Rumput-rumput liar, ya, atau apa? Kalau pohon itu masih kecil, ya harus apa? Dijauhkan dari hama. Disemprotlah atau apa? Diberi pagar biar tidak tidak diinjak sama hewan-hewan ya, liar ya. Misalnya dimakan kambing ya. Nah, itu upaya-upaya agar apa? Agar pohon itu tumbuh dengan baik. Kemudian apa? Ya, pohon itu membesar ya. Cabangnya banyak, menjulang tinggi, akarnya kuat ya, akarnya kuat menghujam ke dalam bumi ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, gambarkan dalam Al-Qur'an. Surat apa? Saya bisa sebutkan yang sering ini dibaca sama Ali. Surat apa? Hah? Surat Ibrahim. Sering kan? Sering nggak? Atau kalian sering dengar dari apa? Syekh Musari Rasyid ya? Sering ya? Ya, coba sebutkan kalau sering. Ya, gimana? Ya, depannya alam taro, gimana? Salah satu, jangan gerudukan, satu aja. Ya, siapa ini yang sudah selesai Ibrahim, surat Ibrahim? Haris. Atau siapa? Hah? Ya, coba sebutkan wes, Hilmi. Hah? Belum? Ya, siapa ini yang sudah? Fakih. Ya. Ayo Fakih, saatnya unjuk gigi. Ayo. Apa? Ya, alam taro kaifa daraballahu mathalan. Ya, terus kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Terus asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin. Terus bi'idni rabbiha. Terus
Wa yadribullahul amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, perumpamaan seperti itu. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Nah, kalimat yang baik ini maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah tauhid, keimanan di dalam hati seseorang, di dalam hati orang yang beriman. Perumpamannya seperti apa? Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang baik, pohon yang bagus. Asluha tsabitun. Asluha tsabitun. Akarnya itu kuat, ya, akarnya itu kokoh. Ya, kuat menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya, ya, ciri-ciri pohon yang bagus, yang sehat itu apa? Ya, akarnya bercabang-cabang di dalam tanah, ya, menghujam di dalam tanah, kokoh. Kemudian apa? Pohonnya tinggi, bercabang-cabang, tidak hanya cuma satu cabang saja. Ya. Tu'ti kulaha kullahinin. Pohon tersebut apa? Memberikan buahnya setiap saat. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahul amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaan keimanan di dalam hati kita, ya, seperti pohon. Apa jadinya kalau pohon itu tanpa apa? Perawatan, tanpa perhatian? Ya, bisa jadi pohon yang kecil tadi tidak nyampe gede, ya, baru umur berapa, misalnya sebulan, 2 bulan, atau contohnya ini yang biasa apa? Hidroponik ini. Ya, coba kalian biarkan saja itu selama sepekan, 2 pekan, jadinya apa? Ya, tanpa perawatan sama sekali. Ya, pohonnya mati, ya, tanaman tersebut mati. Ya, begitu pula keimanan di dalam hati kita. Butuh apa? Senantiasa diperhatikan, senantiasa dirawat, ya, dijauhkan dari yang mengganggu dari pohon tersebut. Ya, sama juga dalam hati kita, keimanan itu perlu dijauhkan dari hal-hal yang merusak. Ya. Yang kemarin, ya, kita sudah sebutkan apa? Tanda-tanda lemahnya iman. Kemudian pertemuan kita kali ini, ya, kita akan bahas tentang apa? Madzahiru quwwatil iman, ya, tanda-tanda atau indikasi atau apa ini? Ya, ya, indikasi lah. Kalau indikasi apa ini? Bahasa apa ini? Indikasi ini. Ya, tanda-tanda saja, mudahnya tanda-tanda, tanda-tanda kuatnya iman. Yang pertama, tanda kuatnya iman adalah, ya, sur'atul inqiyadi lisyar'i. Ya. Apa ini artinya? Sur'atul inqiyadi lisyar'i. Ya. Cepatnya tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan syariat ini, syariat yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, kita dapati, ya, kita pelajari itu syariat Islam ini, baik dari Al-Quran, ya, ataupun dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya apa? Mengajak kepada, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ada suatu perintah, ya, kita pelajari misalnya ada perintah di situ, ya, ketika seseorang itu imannya kuat, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut. Kenapa? Ya, karena dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, tidak ada pilihan bagi orang-orang yang beriman tersebut. Ya, sebagaimana innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman adalah ketika dia diseru
idza du'u ilallah, ya, ketika dia diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa rasulihi, diajak oleh rasulnya, liyahkuma bainahum, agar apa? Berhukum di antara mereka, liyahkuma bainahum, menjadikan, ya, hukum Allah dan rasulnya. An yaqulu sami'na, mereka orang-orang yang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ya, ini ciri orang yang beriman, ketika disampaikan perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na, ya, tidak langsung apa? Tidak langsung yang benar ini, apa ndak salah perintah seperti ini, apa ndak menyelisihi apa pengetahuan umum atau yang lainnya, atau alasan-alasan yang lainnya. Tapi dia mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa yakhshallah, dan takut, wa yakhshallaha wa yattaqihi, dan menjaga darinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung, akan meroleh keberhasilan, memperoleh kemenangan. Ini ciri, ya, ciri orang yang kuat imannya, akan bersegera untuk melaksanakan apa saja perintah Allah dan Rasulnya, ya, tidak pilih-pilih. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, surat An-Nisa, ya. Sekali-kali tidak, ya, demi Rabbmu, sekali-kali tidak, demi Rabbmu tidaklah sempurna keimanan, ya, tidaklah mereka itu sempurna keimanannya, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, hakim di antara mereka terhadap permasalahan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka, orang-orang beriman tersebut, tidak mendapati di dalam dirinya harajan. Apa harajan? Ya, rasa berat, ya, keberatan, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar taslim, apa, berserah diri, pokoknya ngikut saja, ya, apa yang diperintahkan Rasulnya, apa yang dilarang, yang ikut saja. Itu, ya, wa yusallimu taslima. Makanya dahulu para sahabat, ya, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, awal-awal diturunkannya syariat hijab, ya, sebelumnya para sahabiat, ya, atau sahabat-sahabat yang wanita itu, ya, memakai pakaian biasa-biasa saja, ya, tidak menutup apa auratnya secara sempurna, ya, kepalanya masih apa, masih dibuka, rambutnya masih kelihatan, ya, itu dahulu sebelum diwajibkannya, sebelum diturunkannya ayat hijab. Kemudian, ya, diturunkan ayat hijab dalam surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, dan hendaknya, ya, perempuan-perempuan itu apa? Menjulurkan, ya, kainnya, ya, ala juyubihinna. Ya. Maka setelah mendengar ayat ini, ya, para suami dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mendengar ayat ini diturunkan. Nah, seketika itu pula mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Ingin apa? Ingin memberitahukan kepada anak-anak perempuan maupun istrinya, ya, memberitahukan bahwasanya telah diturunkan ayat hijab, ya, mewajibkan seorang wanita apa? Menutup, ya, auratnya secara sempurna, kepalanya ditutupi. Maka mereka kembali ke rumah masing-masing, ya, mereka kabarkan kepada, ya, keluarganya yang perempuan, apakah istrinya, ya, ibunya, anaknya, atau saudara perempuannya, pokoknya yang perempuan, ya. Mereka
pokoknya dapat kain apa saja mereka gunakan, tidak nunggu ini kayaknya susah ini, besok nunggu apa? Nunggu beli kain dulu, ya nunggu beli kain di pasar, kemudian dijahit, ya kemudian apa? Dipakai menjadi hijab. Tidak seperti itu, tapi apa? Bersegera mereka melaksanakan perintah ini. Jadi apa yang mereka dapatkan di dalam rumahnya kain, ya kain apa saja yang mereka gunakan, ya untuk menutup ya aurat orang-orang perempuan tersebut. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan mereka sangat bersemangat melaksanakan perintah ya Allah dan Rasulnya. Sehingga pada saat itu ya kebanyakan dari mereka memakai apa? Memakai kain yang berwarna hitam. Ya, seolah apa? Seolah muncul banyak burung gagak. Pernah lihat burung gagak? Nah, burung gagak itu warnanya apa? Ya, ada yang putih, ya hitam, ya burung gagak. Jadi kalau dari jauh, ya burung gagak itu dilihat hitam. Nah, begitu pula perempuan-perempuan pada saat itu banyak seperti apa? Burung gagak, burung gagak. Ya. Ini tanda yang pertama, ya bersegera. Jadi apa? Jangan banyak alasan dulu, ya. Wah nanti kalau seperti ini, nanti seperti itu, jangan, ya. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan adalah baik, ya. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu yang jelek, ya. Tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang jelek. Semuanya apa? Demi kemaslahatan ibad, ya. Semuanya demi kemaslahatan hambanya. Kemudian yang kedua, tanda kuatnya iman, ijtinabu lautsati syirki. Apa itu? Ya, menjauhi kotoran-kotoran syirik. Ya, apa saja yang menyebabkan seorang hamba itu terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia apa? Berusaha untuk menjauhinya. Ya, alhamdulillah ya, antum ya menuntut ilmu sedikit banyak sudah bisa membedakan, ya membedakan mana yang syirik, yang mana yang tauhid. Yang syirik ini ya segala sesuatu yang apa? Nah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, ya. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, ingat, ya. Yang dimaksud ibadah di sini tidak hanya apa? Ibadah fisik saja. Ibadah hati juga. Ya, jadi bukan hanya mereka yang dianggap orang apa? Masuk ke dalam kesyirikan itu orang yang misalnya hanya menyembah patung, ya menyembah patung, ya iktikaf di pohon, ya berdiam diri di situ, ya berdoa di situ. Bukan itu saja. Tapi apa? Ya, ketika hati seseorang itu tergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hati-hati. Ya, bisa terjangkit ke dalam kesyirikan. Ya, jadi ketika dia bertawakal, tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ya seseorang ya dia ya karena menjadi misalnya pegawai negeri. Ya, misalnya menjadi pegawai negeri. Ini pegawai negeri ini kebanyakan apa? Tawakalnya itu kepada apa? Kepada gajinya, ya. Ya, kepada gajinya. Ya, bagaimana tidak dia? Ya, sudah dijamin mau masuk mau enggak gajinya tetap sebulan itu dapatnya misalnya 3 juta. Ya, dia lebih besar tawakalnya kepada ya gajinya tersebut, kepada dunia daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Bahkan ingin menurunkan ya, ingin menurunkan atau mengajak anaknya agar nanti apa? Masuk jadi pegawai negeri. Karena apa? Terjamin, ya, terjamin. Ya. Kalau mau belajar kita tentang apa? Tentang tawakal, maka kita belajarnya kepada siapa? Ya, belajarnya kepada apa? Kepada siapa? Tukang beca, ya bisa. Ya. Nah, kepada tukang beca atau apa? Jajan keliling itu. Ya, mereka tawakalnya luar biasa. Ya, bagaimana? Ya, mereka kalau nggak tawakal nggak bisa, ya. Ya, gimana? Nggak ada kepastian ya, terhadap apa yang akan diperoleh oleh orang tersebut. Ya, ketika dia misalnya tukang beca,
ini dia harus mau tidak mau harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mangkal di sini misalnya di terminal, belum tentu dia dapat penumpang. Ya, terus pindah lagi di pasar, belum tentu juga dapat penumpang. Ya, kalau dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan putus asa. Ya, berbeda dengan tadi yang pegawai negeri. Pegawai negeri itu ya bisa dikatakan ya mudah. Ya, kemudahan semua ada pada dirinya, ya. Dia mau datangnya telat, mau tidak masuk, ya. Masih masih dapat gaji yang sama, ya. Nah, bisa dikatakan nah, tidak ada resiko. Maka kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencukupi segalanya, ya. Maka kalau kita tidak gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa lagi, ya? Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kafin abdah, zat yang mencukupi hamba-hambanya. Dan Allah pula yang yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, kita sekarang ini di saat-saat mewabahnya virus ini, maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud, memiliki maksud kenapa kok turunkan penyakit ini, wabah ini. Dan kita yakin pula bahwasanya Allah pula yang akan menghilangkan wabah ini. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan kepadamu bidurrin dengan keburukan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah hendak memberikan kebaikan, maka fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Mau itu baik, mau itu buruk, Allah berkehendak segalanya, ya. Tinggal kita yakin saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa yang dialami oleh manusia pada saat ini. Di antara kesyirikan-kesyirikan yang tanpa terasa diucapkan oleh seseorang adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Kenapa kok berbuat kesyirikan? Karena sumpah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Ya, sekalipun kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh atau yang lainnya, tidak boleh kita. Tidak boleh bersumpah dengan nama-nama mereka. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahi, demi Allah. Jangan kita katakan apa misalnya? Ya, demi malaikat, demi Jibril, atau menyandingkan Allah dengan yang lainnya, demi Allah dan Rasulullah. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah saja, wallahi, Adapun yang kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an di mana di situ disebutkan Misalnya wal asri, wad duha, apa lagi? Wal laili, terus wal fajri, itu adalah bentuk sumpah, qasam, Nah, di situ disebutkan bukan dengan nama Allah. Kenapa kok bisa boleh? Karena di situ yang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba, bukan kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, Boleh buat Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, Nah, ini menunjukkan Menunjukkan makhluk tersebut memiliki keagungan, Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa atau waktu,
menunjukkan keagungan waktu. Wadduha wal fajri, ya, dan yang lainnya. Nah, kalau untuk yang demikian, ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ya, hambanya tidak boleh ikut-ikutan yang demikian. Saya, nah, misalnya demi apa lagi? Ya, demi bapakmu. Ya. Ya, demi cinta kita bersama. Atau cinta kita berdua. Tidak boleh, ya. Ya, demi Allah saja, ya. Jangan ada demi cintaku kepadamu. Ya, ini biasa ini, ya. Gombal, ya. Rayuan gombal, ya. Ini tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, di antara bentuk kesyirikan yang lainnya, ya, kalau kesyirikan bentuknya zahir, amaliyah, ya, insya Allah antum sedikit banyak sudah bisa membedakan, ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh misalnya sujud kepada penghuni kubur, minta-minta kepada penghuni kubur, bersemedi, ya, minta apa? Penghuni goa, penghuni apa lagi ini? Penghuni pohon besar, atau apa? Memakai jimat. Jimat itu apa? Hah? Aji-aji ora di rumah, ya, katanya seperti itu. Ya, aji-aji, ya, jimat, ya. Dengan jimat itu nanti apa? Akan mendatangkan apa, misalnya dagangannya laris, ya, enteng jodoh, atau apa lagi? Ya, tambah ganteng misalnya, atau apa? Orang yang melihatnya itu, ya, seolah melihat orang yang berwibawa atau pengasihan. Nah, itu sama, ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah antum apa? Bisa membedakan. Oh, itu tidak boleh itu, ya. Tapi yang susah itu adalah apa? Ya, bisa membedakan dan bisa menghindarinya. Tapi yang susah itu adalah kesyirikan yang, ya, bentuknya apa? Di dalam hati. Ya, seperti tadi ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau juga apa? Kecintaan. Ya, cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya, lebih besar kecintaannya kepada misalnya kepada dunia, ya, kepada pujian, kepada ingin mendapatkan, ya, harta, ingin mendapatkan kedudukan. Nah, itu kecintaan. Atau apa? Rasa takutnya kepada selain Allah itu lebih besar, ya. Rasa takut kepada misalnya penguasa, ya. Nah, ini kalau saya tidak taat bahaya ini, saya nanti apa dihukum oleh penguasa. Ya, tidak boleh taat kepada mereka kalau mereka apa? Memerintahkan kepada, ya, keburukan, kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita ikuti. Dan atau misalnya apa? Ya, menganggap sial, ya. Nah, menganggap sial ini mungkin remeh, ya. Ya, misalnya kalian punya apa ini? Punya baju, ya. Tentu ada apa? Baju yang paling kalian suka, ya. Baju, ya, kesayangan lah. Jangan sampai ini, ya, hati kita itu, ya, tergantung dengan baju ini. Kalau baju ini tidak dipakai jadi kurang pede, ya, misalnya. Ada enggak? Ya. Jadi ada baju tertentu yang kalau baju ini tidak dipakai nanti saya tidak beruntung. Ya, misalnya yang biasa jualan ini, ya, misalnya jualan, saya ini kalau pakai baju merah, ya, laris, ya. Kalau jualan laku, misalnya jualan sabun laku 10 botol. Ya, kalau pakai baju merah. Ya. Tapi kalau pakai baju hijau kok cuma laku 3. Wah, ini baju merah ini baju keberuntungan ini. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai hati kita akhirnya apa? Ya, menganggap sial sesuatu, ya. Nah, baju atau yang lainnya, ya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan semuanya. Apakah itu baik, itu buruk, Allah yang mentakdirkan. Bukan karena baju, bukan karena sesuatu. Dan syirik ini hendaknya menjadi perhatian kita, ya. Kenapa kok syirik ini
sangat harus diperhatikan, karena dosa syirik ini adalah dosa yang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, an yusyrika bihi ayyusyraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik tadi. Ya. Dosa syirik ini kalau tidak taubat, ya, orang tersebut mati dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dosa yang paling besar. Adapun dosa-dosa yang lainnya, ya, kalau dia tidak sempat taubat, masih bisa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau Allah menghendaki. Ya. Berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan sama sekali tidak diampuni kalau dia meninggal atau mati dalam keadaan syirik. Akan tetapi kalau dia berbuat kesyirikan, kemudian sebelum ajal itu tiba, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa syiriknya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Dahulu para sahabat Nabi SAW, sebagian dari mereka berbuat kesyirikan. Ya, sebelum Nabi SAW itu diutus, ada sahabat-sahabat yang menyembah berhala, menyembah patung. Akan tetapi ketika Nabi SAW diutus, mereka mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka dahulu lakukan ketika jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni yang demikian. Atau di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang baru mengenal Islam ketika umurnya sudah misalnya 50 tahun. Ya, sudah 50 tahun baru mengenal Islam. Tadinya Tadinya misalnya dia orang Buddha atau orang Hindu. Ya, umur 50 tahun baru mengenal Islam. Akhirnya dia masuk Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Maka orang tersebut diampuni, dosa syiriknya itu diampuni. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Tadi yang kedua tadi menjauhi kotoran-kotoran syirik, ya. Kemudian yang ketiga, mudafa'atul wasawisi syaitaniyati, ya. Menolak was-was syaitan. Ya. Berusaha untuk menolak was-was syaitan. Karena syaitan ini tidak berhenti, ya. Tidak berhenti istirahat untuk menggoda manusia, untuk menggelincirkan manusia. Ya. Bahkan mereka setan-setan ini tidak tidur siang, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sabdakan, qilu fa inna syaitana la taqilu, ya, la taqil. Ya. Qailullah, ya, istilah kita tidur siang sejenak itu qailullah. Ya, istirahat sianglah, ya, sejenak, qailullah sejenak, karena sungguhnya setan itu tidak tidur siang, tidak melakukan qailullah, ya. Maka kita diperintahkan, ya, dianjurkan untuk qailullah, ya. Setan saking saking ingin, ya, saking bersemangatnya ingin menggelincirkan manusia, mereka sampai dibela-belain tidak istirahat, ya. Ini saking saking bersemangatnya. Maka kita, ya, harus berusaha setiap saat, setiap waktu untuk menolak ajakan setan, ya. Tapi berat apa susah? Ya, berat apa susah? Ya, berat, ya. Karena setan itu menghiasi, ya, menghiasi dalam menggoda manusia, ya. Dan khutwatan, tidak sekaligus, ya. Ketika seseorang ingin digelincirkan oleh setan, maka
setan itu tidak langsung memberikan sesuatu yang jelek. Ya, tidak langsung mengajak kepada yang jelek. Ya, tapi apa? Ya, sedikit demi sedikit, khutwatan, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya dia apa? Ya, melakukan yang jelek. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqas sama wa man khalaqal arda fayaqulu Allah. Fayaqulu man khalaqallaha faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Ya. Setan ini ya sampai-sampai apa memberikan was-was ke dalam hati manusia itu. Mereka mengatakan man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Fayaqulu, ya maka orang tersebut mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibisikin lagi, fayaqulu man khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini was-was setan ini. Sampai seperti itu. Ya, Allah, tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, ya. Bukan Allah yang diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Ya, kalau sampai ada was-was seperti ini, maka ya Rasulullah SAW mengatakan falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Maka katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau dalam riwayat yang lain, fa idza balagha dzalika falyasta'id billahi wal yantahi, ya. Wal yantahi. Kalau sampai seperti itu setan itu membisikkan siapa yang menciptakan Allah, ya, maka kita ya, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan berhenti dari ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini was-was di dalam hati, ya, atau was-was yang lainnya. Sudahlah, ya, tidak apa-apa kamu melakukan apa, ya, maksiat ini kecil kok, ya, kecil. Kan kamu sudah apa? Sudah berbuat ketaatan, sudah hebatlah, sudah takwa, sudah ini, ya, tiap hari sholat, puasanya rajin, baca Qur'annya, ya, luar biasa. Maksiat kecil tidak berpengaruh, ya. Ini bisikan dari setan, ya. Maksiat kecil tidak berpengaruh, ya. Tidak akan apa? Tidak akan mengurangi pahala dirimu. Kamu sudah, ya, sudah banyak tabungannya. Nah, ini was-was setan ini. Jangan apa? Jangan diikuti. Ya, kenapa? Kalau kita ikuti, ya, kita takut, ya. Kalau kita ikuti ajakan setan tersebut, ya, melakukan maksiat, kita takut. Takut kalau kita apa? Su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah. Kenapa? Ya, bisa jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan maksiat tersebut, ya, kita apa? Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan apa? Melakukan maksiat kepada Allah, ya, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, yang seperti itu harus apa? Berusaha kita tolak, ya, dengan istiadah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya. Kalau masih tetap apa? Bisikan itu tidak hilang-hilang, bagaimana? Bagaimana usahanya? Ya? Kenapa? Tidur. Nah, ya mungkin bisa tidur tapi malah pikirannya kemana-mana. Nah, tidur malah apa? Ngelonjor, ya. Ya, apa ngelonjor? Nasrullah. Wah, enggak tahu apa pura-pura enggak tahu ini. Ya, ngelonjor ini yang bujang-bujang ini sering ini. Ya, ngelonjor. Ngelonjor itu ngelamun jorok. Ya. Ini kalau apa? Kalau enggak ada kegiatan, ya, banyak waktu luang, ya, akhirnya dia apa? Ya, sudahlah saya ngelonjor sajalah, ya. Nanti bahaya ini. Awalnya ngelonjor, nanti apa? Ya, bahaya. Ya, jangan, ya. Apalagi kalau dari luar ketemu mbak-mbak yang apa? Nah, mbak-mbak belakang situ, ya. Mbak-mbak perawat situ kan lumayan, ya. Sampai padahal apa? Penjual nasi itu banyak, tapi sering belinya di sana. Kenapa? Ya. Karena apa? Karena lihat mbak-mbak itu, ya. Ya.
Atau apa yang biasanya di mana? Swalayan biru situ. Nah, di sana kayaknya bukan baba deh, ibu-ibu ya. Ya, jangan ya. Itu akan mengotori pikiran nanti ya. Nanti ada waktunya kapan kalian akan nah, mendapatkan hal tersebut. Nanti ada waktunya. Maka ketika ada was-was dari setan ini ingin mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, maka kita berusaha untuk melawannya. Ya berusaha, ya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nggak cukup ya baca muawwidatain ya, muawwidatain. Apa itu muawwidatain? Hah? Muawwidatain. Ya, dua kul itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas ya, duanya itu ya. Muawwidatain. Kemudian yang keempat, al-hubbu fillahi wastish'arul ikhwati lil mu'minina. Ya. Yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan merasakan persaudaraan kepada orang-orang yang beriman. Ini bentuk apa? Bentuk kuatnya iman seseorang. Dia akan tumbuh rasa cinta ya. Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa cintanya itu diwujudkan apa? Kepada saudaranya ya. Cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita apa? Disunnahkan untuk apa? Uhibbuka fillah ya. Untuk mengucapkan uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, bukan kepada lawan jenis ya. Ya, lawan jenis ya bukan apa? Bukan istrinya. Jangan mengatakan seperti itu. Apa kalau lawan jenis berarti uhibbuki ya. Nah, uhibbuki fillah. Jangan ya. Nanti kalau sudah nikah baru boleh apa? Uhibbuki fillah. Ya, kalau sama ya saudara sesama apa? Kaum muslimin ya kita ucapkan ya, karena kita cinta kepada kaum muslimin. Ya. Karena kecintaan itu ya, nggak akan terlihat kalau tidak apa? Kalau tidak diucapkan. Ya. Dan bentuk kecintaan kita kepada kaum muslimin adalah apa? Adalah kita menginginkan kebaikan. Kebaikan yang ada pada kita, ingin kebaikan itu ada pula pada saudara kita. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya. Mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kita pengen masuk surga, ya, pengen masuk surga, pengen hidup kita di dunia ini apa? Diberikan keberkahan, pengen mendapatkan kemudahan-kemudahan, pengen mendapatkan ilmu, ya, pengen hafal Quran, pengen yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka kita pun apa? Berusaha agar saudara kita mendapatkan kebaikan yang kita inginkan itu. Ya. Berarti bagaimana caranya? Ya kita ajak saudara kita, ajak teman-teman kita kepada kebaikan. Ya, bukan apa? Bukan acuh tak acuh. Bukan membiarkan teman kita, udah biarinlah masing-masing lah, ya. Ya, nafsi-nafsi. Ya, saya punya urusan, dia punya urusan. Enggak usah ikut campur urusan orang lain. Tidak seperti itu, ya. Kalau teman kita, ya misalnya apa? Kok rada-rada agak kurang bersemangat, ya. Nah, waktunya menghafal kok malah dia tidur-tiduran saja, ya. Waktunya pelajaran kok malah main-main saja. Ya kita ingatkan dia, ya. Kita ajak, ya. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan. Ya, begitu pula, ya. Bentuk kecintaan kepada saudara kita adalah apa? Ya, membantu meringankan beban mereka. Ya, apa saja, ya. Misalnya teman kita punya kesusahan, belum dikirimi uang oleh orang tuanya. Nah, kita tahu dia apa?
ya habislah uangnya. Nah, sedangkan dia teman kita jajan, kita beli jajanan apa ya kita bagi dengan teman kita. Jangan beli jajan makannya apa di dalam WC, ya. Ya gimana ini? Ya saking pelitnya itu seperti itu ya. Ya beli jajan nyetok dulu yang banyak, beli 5.000 habis itu ngilang dia, ya. Ngilang, tahunya makan di dalam WC. Jangan seperti itu. Atau makan apa? Ya, jajannya itu ditaruh di lemari. Ketika mau ngambil makan jajanan tersebut nah, masuk dia kepalanya ke lemari sambil makan. Ya. Biar Biar gak kelihatan sama temennya. Nah, ya, biasanya anak pondok ada yang seperti itu. Ya. Kalau di sini insya Allah tidak seperti itu ya. Ya. Kalau di sini berbagi ya. Walaupun dapatnya sepotong-sepotong lah ya. Berbagi ya. Berbagi ceria ya. Nah, jangan seperti itu, jangan pelit. Apa yang kita ya makan ya, coba teman kita bagi ya, dan tidak akan hilang itu ya. Ya pahala yang kita usahakan tersebut ya. Apa yang kita berikan kepada saudara kita akan lihat balasannya kelak di yaumul qiyamah. Nah, walaupun ya secuil lah antum antum beli jajanan apa sih biasanya di sini itu ya, keripik pedas itu ya, satu plastik kecil ya dibagi sama temennya walaupun dapat sepotong ya, cuman nyangkut di gigi aja nggak apa-apa ya, nyangkut di gigi. Yang penting temennya itu nggak sampai nelen ludah ya. Jadi kita makan temennya cuman nelen ludah doang, kasihan ya. Nah, kasihlah sepotong aja nggak apa-apa. Dan persaudaraan kita kepada sesama orang-orang yang beriman itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Ya, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau bangunan itu pengen kokoh maka itu harus harus ada macam-macam penyusunnya. Tidak bisa bangunan kokoh itu hanya ada atapnya saja. Ya, bisa enggak? Bangunan cuman ada atapnya saja. Nah, namanya apa? Bukan bangunan ini. Ya, atau bangunan cuman pintunya doang. Ya, enggak ada yang lainnya, cuman pintunya doang. Ini namanya apa? Bukan bangunan. Ya. Tapi harus saling menguatkan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Ya. Seorang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ini bangunan masjid ini. Ini kalau nggak ada tiangnya gimana? Ya, roboh. Nah, kita misalnya ada jendela-jendelanya saja, tapi temboknya ini nggak ada, ya roboh. Ya, atau nggak ada atapnya, nggak ada pondasinya, nggak ada yang lainnya, hanya satu saja, nggak bisa. Ya, maka untuk menjadi sesuatu yang kokoh, yang kuat harus saling menguatkan. Maka kita menguatkan, saling menguatkan. Ya, menguatkan baik secara materi maupun bukan materi. Secara materi Ya, kita kalau ada teman kita butuh bantuan harta, butuh bantuan biaya, butuh bantuan yang lainnya, kita berikan. Begitu pula menguatkan dari segi bukan materi, non materi, semangat. Ya, lihat teman kita kurang semangat, kita semangati. Ya, lihat teman kita agak-agak lesu, agak-agak malas, kita semangati agar dia juga bersemangat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan sesama kaum mukminin itu seperti tubuh, seperti badan kita. Ya. Kalau satu badan itu sakit, ada bagian dari badan kita sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh badan. Ya, misalnya kalian sakit gigi, pernah enggak? Pernah ya? Pernah sakit gigi. Itu kalau sakit gigi puncak-puncaknya itu rasanya seperti apa? Ya, sampai demam enggak? Enggak. Ya, pusing, sampai pusing. Ya. Sampai pusing, sampai demam. Ya, kalau itu sakitnya benar-benar sakit.
Ya, kalau sekedar biasa saja nyut-nyut dikit, tidak akan sampai seperti itu. Tapi kalau sakit gigi yang benar-benar sakit, itu sampai demam, sampai apa? Sampai pusing, dirasakan seluruh badan. Nah, padahal cuman gara-gara satu gigi saja. Ya, atau misalnya kalian kena luka, luka yang lumayan lah di tangan. Ya, itu sakitnya bisa kemana-mana. Ya, bukan hanya di tangan saja. Makan jadi nggak selera. Ya, nah, mau melakukan sesuatu jadi susah. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idashtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kecintaannya, kelembutannya adalah seperti perumpamaannya seperti jasad, seperti badan. Idashtaka minhu 'adwun, kalau satu bagian dari jasad tersebut merasakan sakit, maka apa? Akan dirasakan sahari wal huma. Apa itu? Sahar. Ya, nggak bisa tidur. Ya, kalau kita sakit gigi tadi, kita akan merasakan susah tidur. Juga merasakan apa? Merasakan demam. Perumpamaannya. Maka kalau kita melihat saudara kita diberikan musibah, diberikan kesusahan, maka kita juga hendaknya merasakan seperti itu, ya, merasakan, oh, dia merasakan kesusahan, ya, kalau kesusahan itu menimpa saya bagaimana, ya, maka kita bersimpati dan berempati, ya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan jangan nunggu diminta. Nah ini, ya, pada zaman ini kurang peka, banyak kaum muslimin itu kurang peka. Apa kurang pekanya? Ya, nunggu diminta baru baru memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Nah, jadi seolah dia itu pelit sekali, ya, memberikan bantuan kepada saudara saja tidak mau, nunggu diminta, ya. Nah, ada teman kita yang misalnya jatuh atau dia membawa sesuatu yang berat, ini yang tukang pikul-pikul ini, tukang galon ini, ya, ajis. Ya, jangan nunggu ajis itu minta pertolongan, ya. Kalau kita lihat, tolong dia, bantu dia, ya, bantu dia. Jangan nunggu diminta. Kalau nunggu diminta itu berarti kita pelit, ya, kita pelit, ya. Apalagi sudah diminta ndak ngasih, waduh, ya, ndak ngasih pertolongan, nggak ngasih bantuan. Ini pelit sekali, ya. Terhadap tenaga saja kita pelit, apalagi nanti kalau ngasih uang gitu, ya, bisa lebih pelit lagi, ya. Padahal itu adalah sedekah kita kepada, ya, saudara kita. Kita akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, masih banyak, ada beberapa lagi. Nanti insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.